Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Fardan. Saya mahasiswa Stikom Ambon. Prodi saya Sistem Informasi B semester 2. Jadi ini salah satu program yang dibuat saya untuk memenuhi dari TS program visual. Jadi kami disuruh membuat salah satu program, dan program yang saya buat yaitu transaksi penjualan, dimana program ini biasa digunakan oleh kasir, tapi ini program yang sangat sederhana yang bisa digunakan untuk rumah makan yang masih skala kecil lah, karena tidak terlalu ribet. Ini sangat sederhana, dan saya akan menjelaskan alur dari transaksi penjualan ini. Jadi pada saat pelanggan membeli suatu makanan atau minuman, di program ini sudah menyediakan dua menu, yaitu menu makanan dan menu minuman. Di menu makanan sudah terdapat harganya. Jadi ada beberapa menu makanan dan langsung harganya, tinggal diisi berapa yang mau dibeli. Contohnya seperti ini kan ada nasi uduk, tinggal kita isi nasi uduk berapa, 2 atau 3 atau berapa, atau 1 aja bisa. Dan sini ada menu minuman. Minuman sama dengan menu makanan, cara kerjanya sama. Jadi tinggal checklist dari checkbox ini, checklist menu minuman mana yang mau dibeli, tinggal checklist, lalu mengisi berapa jumlah yang ingin dibeli. Contohnya teh manis 2 atau 3, dan nantinya contohnya nasi uduk kita beli 2, dan minuman teh manis 1. Jadi sini tinggal kita menekan jumlah, akan terjadi perkalian antara harga dari nasi uduk yang 13.000 dikalikan dengan berapa jumlah yang mau dibeli. Kan 13.000 dikalikan 2, maka hasilnya berapa akan muncul di sini. Dan seperti teh manis juga sama. Dan setelah itu saya membuat common button total biar ada hasil akhirnya. Apabila kita memesan banyak, menu makanan banyak, minuman banyak, dengan sudah dijumlahkan keduanya, kita bisa mentotalkan jumlahnya semua di bawah sini. Pada saat kita menekan ini, nantinya ada hasil di sini, hasil dari jumlah dari menu makanan dan menu minuman. Jadi kita bisa tahu hasilnya. Apabila ada pelanggan yang memesan yang banyak, kita bisa menjumlahkan harganya dengan cepat. Dan sini ada bayar, dimana ini fungsinya untuk apa? Apabila pelanggan bayar dengan uang berapa. Contohnya kan sini, contohnya kalau misalkan mereka total dari belanjanya 200.000, 58.000, lalu dibayar dengan uang 100.000, maka kita bisa tahu kembaliannya berapa. Itu aja mungkin. Dan saya akan menjelaskan sini. Saya menggunakan beberapa tools, ada label, frame, checkbox, text box, dan comment button. Saya akan menjelaskan beberapa tools di sini. Ada namanya tools code label. Jadi label ini sebuah kontrol yang menampilkan teks yang tidak dapat diperbaiki oleh pemakai. Jadi label ini biasa dipakai untuk sebuah judul, seperti ini yang saya buat ini, judul, atau seperti ini, dibayar ini. Jadi ini untuk mewakili dari isi di dalam text box ini. Label itu fungsinya. Dan kedua, sini saya pakai frame. Ada 2 frame. Jadi frame ini
Anda juga tahu frame itu apa? Frame itu bingkai. Jadi bisa mengelompokkan suatu objek. Jadi sini, di dalam satu frame ini saya mengelompokkan ada beberapa objek. Ada checkbox dan text box dan juga comment button. Jadi di frame ada 2 frame ini saya pakai satu frame untuk daftar menu makanan dan frame berikutnya untuk daftar menu minuman biar lebih terlihatnya tampilannya lebih indah. Dan setelah itu ada checkbox. Kalau checkbox ini untuk kontrol yang menentukan benar atau salah, atau true atau false, atau yes atau no. Dan ini namanya text box. Kalau text box ini untuk, kalau label ini kan suatu menampilkan teks tapi tidak dapat diperbaiki oleh pemakainya, sedangkan text box ini dapat diperbaiki oleh pemakainya. Jadi contohnya seperti ini. Di sini ada label yang bernama bayar. Jadi text box ini untuk kita mengisi dari label ini bayar. Bayarnya berapa kita tulis itu. Jadi itu fungsinya text box. Dan ada comment button. Comment button ini untuk eksekusi perintah-perintah. Contohnya di sini ada biasanya digunakan eksekusi seperti ini: jumlah, hapus, total, ini kembalian, exit. Jadi comment button jumlah ini untuk menghitung harga dari semuanya ini menu makanan ini yang dipesan, jadi bisa mengeksekusi perintah ini. Dan hapus juga untuk mengeksekusi apa yang sudah diisi akan dihapus, seperti exit nanti akan bisa keluar. Nanti saya akan membahas codingannya. Jadi itu ya. Oke, saya akan membahas codingannya. Nanti sebelumnya saya akan memperlihatkan tampilannya ini ya. Ini setelah di run. Rumah makan Bang Ical, enaknya bikin nambah transaksi penjualan. Jadi contohnya ini, saya memesan nasi uduk 1, nasi goreng 1. Kita bisa jumlahkan harganya berapa. Oh, kita nasi goreng 2 aja. Nasi goreng 2 jumlah 35.000 kan. Ini kan nasi uduk 1, jadi 13.000 kali 1 13.000. Nasi goreng harganya 11.000. 11.000 kali 2 22.000. 22.000 tambah 13.000 35.000 ya kan. Dan minuman, saya memesan teh manis 3 ya, teh manis 3, teh manis 2, ejos 1, ejos itu extra jos susu. Bisa dijumlahkan ya, harganya 14.000. Sama, cara kerjanya sama. Jadi 4.000 dikalikan 2, 6.000 dikalikan 1, lalu dijumlahkan sampai mendapat harga 14.000. Kalau sudah begini kan kita mau jumlahkan antara makanan dan minumannya kan susah. Jadi saya membuat satu comment button total, jadi akan jumlah dari harga menu makanan dan minuman, tinggal menekan total, harganya muncul semuanya 49.000. Dari 35.000 tambah 14.000, hasilnya 49.000. Contohnya saya bayar dengan uang 50.000. Kalau 50.000 dikurang 49 kan kembalinya pasti 1.000 ya. Coba kita tes. Oke, benar 1.000. Atau kita bayar dengan uang 100.
uang 100.000 kembaliannya 51.000. Oke, jadi program ini berhasil. Jadi, dan ini ada exit ini saya menambah suatu message untuk pada saat menekannya ini ada muncul ini ada sebuah konfirmasi, Anda yakin ingin keluar. Jadi apabila kita menekan no, akan tetap di submenu ini. Kalau kita tekan yes, akan keluar. Oke, saya tekan yes. Oke, itu aja. Dan saya akan menjelaskan codingannya. Sebelumnya ini sama. Jadi di dalam program ini saya menaruh codingan di jumlah, dua kabupaten ini jumlah, hapus, total, dan kembalian, dan juga exit untuk pengeluaran jumlah. Saya akan menjelaskan sebuah codingan di kabupaten jumlah. Jadi ini, jika cek 1 value sama dengan 1, n cek 2 value sama dengan 1, n cek 3 value sama dengan 1, n cek 4 value sama dengan 1, 10, teks 9 titik teks sama dengan 13.000 dikalikan teks 1 titik teks tambah 12.000 dikalikan teks 2 titik teks ditambah 11.000 dikalikan teks 3 dikalikan teks 3 titik teks ditambah 14.000 dikalikan teks 4 titik teks. Jadi maksudnya begini, jika cek 1 value sama dengan 1, cek 1 value 1 ini cek box yang dia jadi yang cek 1 ini namanya ini check box ini. Saya di properti saya berikan nama cek 1, dan ini cek 2, ini cek 3, ini cek 4, dan ini teks 1 ya. Jadi codingannya seperti ini. Jadi jika cek 1 nilainya sama dengan 1, dan cek 2 tadi nilainya sama dengan 1, cek 3 juga nilainya sama 1, dan cek 4 nilainya sama 1, maka teks 9 titik teks 9 ini di jumlahnya tadi, text box pada saat kamu membaca di pinggir jumlah, maka akan eksekusi ini 13.000 dikalikan teks 13.000 ini kan dari cek 1 tadi dikalikan teks 1 titik teks 1 titik teks ini text box yang di samping cek 1. Jadi jumlah harga dari yang nasi uduk tadi, kalau kita isikan 2, maka nasi uduk kan harganya 13.000, jadi 13.000 dikalikan 2, seperti itu. Jadi seperti ini dilanjutkan, 12.000 dikalikan teks 2 ini yang akan diisi nanti pada text box. Jadi seperti itu aja. Jadi sini nilai 1 ini maksudnya dicentang itu kan, ini text box ini antara sebuah kontrol yang bahkan menyatakan yes dan no. Jadi ada 1 dan 0, yes dan 0, yes dan no. Jadi apabila cek 1 ini dicentang, maksudnya 1 itu berarti aktif, begitu dicentang, maka akan eksekusi ini. Jadi sini karena cek semua di 1 berarti aktif, akan eksekusinya ini semuanya ini. Sama juga di bawah ini, cek satunya 1, value-nya 1, cek semuanya 1 terkecuali cek 4 value-nya sama dengan 0, berarti tidak aktif, maka akan eksekusi seperti ini, sama dengan di atas, tapi yang tidak ada yang ini, yang di bawah ini tidak ada ini. Kenapa? Karena cek 4 value-nya sama dengan 0, jadi tidak aktif. Jadi saya tidak masukkan ini karena 14.000 nya harga dari cek 4 ini.
ada menu makanan yang tadi checkbox tadi, jadi tidak eksekusi ini. Sama juga seperti ini. Jadi intinya itu ada di sini value-nya ini. Jadi rumus di bawah ini tergantung dari ini. Kalau saya sih fokusnya di sini 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1. Jadi untuk mempermudah, teman-teman bisa menulisnya di kertas lalu membuat sebuah ini seperti 1 1 1 1. Jadi ada 4 cek, jadi dinilai aktif. Jadi 4 cek itu aktif. Lalu keduanya 1 sampai 3 aktif, keempatnya tidak aktif. Lalu habis itu 1 sampai 2 aktif, yang ketiga dan keempat tidak aktif. Dibuat terus sampai ke bawah. Jadi rumusnya sama. Jadi yang rumus yang di bawah ini isi sesuai cek yang aktif. Jadi ya ini cek 1 kan aktif, cek 2 aktif, cek 3 dan cek 4 tidak aktif. Maka saya hanya menaruh cek 1 dan cek 2, 13.000 dan 12.000 dikalikan masing-masing text boxnya. Itu aja. Jadi ini untuk menu makanan, sama juga dengan menu minuman. Sama, ini codingannya di bawah. Nah, ini dia. Comment 2. Saya tidak beri nama di comment button ini. Jadi untuk mempermudah teman-teman juga bisa memberikan nama di sini. Comment button ini nanti ubahnya di properties ya, properties di ini nih, ini. Yang teman bisa lihat di sampingnya. Untuk mempermudah, tapi kali ini saya tidak merubahnya. Jadi codingannya sama, menu makanan dan menu minumannya cara kerjanya sama, jadi codingannya juga sama seperti tadi. Apabila ceknya nilainya 1, maka di sini ada eksekusinya semua. Jika salah satunya 0 tidak aktif, maka hanya dieksekusi yang aktif aja, ditaruh yang aktif aja. Oke, sama aja. Setelah itu saya hapus. Codingan hapus ini sangat mudah untuk teman-teman ingat. Ini ya comment 3. Jadi setiap karena begini, teks 1 titik teks ini text box yang kita isi berapa jumlah yang mau dibeli tadi. Contohnya nasi uduk mau belinya berapa? 3. Belinya 3. Nanti ini kan di text box yang kita isi itu saya beri name-nya teks 1. Jadi teks 1 titik teks sama dengan ini. Ini seperti langsung hilang gitu. Refresh gitu ya. Memuat ulang. Dan ini juga. Kalau di text box gunakan 0. Kalau di text box biasanya gunakan 2 petikan begitu. Itu untuk menghapus ya. Kalau di text box pakai 0. 0 kan artinya kan tidak aktif atau no atau false. Jadi akan hilang. Apabila yang sudah dicentang kan ada 4 cek sini. 1 2 3 4. Apabila ada salah satu dicentang atau 4-4-nya dicentang, saat kita menekan hapus, maka akan terhapus. Semua. Karena nilainya 0. Ini juga ini sama, ini di minuman. Kalau yang ini di minuman, ini di makanan. Sama aja, sama, bisa copy paste. Setelah itu ada total. Total ini sangat mudah ya. Seperti penjumlahan biasa. Ini dia codingannya seperti biasa, dim a s double. Ini saya memperkenalkan ya. Jadi a ini sama dengan teks 9 titik teks. Maksudnya ini kan teks 9 ini kan jumlah dari minuman. Jadi menu makanan, jumlah keseluruhan tadi. Dan teks 10 ini jumlah dari menu minuman. Jadi teks logikanya begini, teks 9 yang nilainya yang ada di teks 9 yang sudah itu akan masuk ke A.
teks 9 nilai itu akan masukkan ke A, lalu berarti A nya ini sama dengan nilai yang ada pada teks 9 itu, yang text box itu. Contohnya di harga keseluruhan dari menu makanan itu 10.000, oh enggak, 26.000, contohnya 26.000, maka A sama dengan 26.000. Seperti ini juga, apabila minuman di blok keseluruhannya 8.000, jadi B sama dengan 8.000, jadi C sama dengan A tambah B. Jadi A ini kan 26.000 tambah B 8.000, jadi 26.000 tambah 8.000. Jadi hasil dari A tambah B akan masuk ke sini C. Jadi setelah itu tinggal ketik teks 11 titik teks 11 ini yang mana? Teks 11 ini yang text box di bawah total tadi, di bawah total. Jadi nanti nilai dari A tambah B ini akan terisi di teks 11 titik teks. Jadi nilai dari A tambah B itu sama dengan C. Jadi C itu akan diisi di teks 11 titik teks. Jadi itu ya, mudah sekali. Setelah itu ini ya, ini kembalian halaman 11 klik. Ini cukup mudah. Teks 13. Jadi teks 13 ini text box di kembalian. Jadi kita tinggal buat teks. File ini sebagai apa, yang dari string diubah menjadi numerik, dan teks 12 dikurangi teks 11. Teks 12 ini kan jadi teks 12 ini, oh ya, teks benar. Teks 13, 12 dan 11 ini yang mana ya? Oh, teks 12 ini yang bayar. Teks 3, oh iya. Oke. Jadi teks 12 ini bayar. Jadi nilai dari bayar yang kita akan masukkan nanti 100.000 dikurangi teks 11. Teks 11 ini apa? Nilai yang di sini tadi. Ini nilai yang hasil dari total tadi, jadi dikurangi bayar. Nilai yang kita mau bayar berapa dikurangi total tadi, maka akan menghasilkan nilainya akan ditaruh sini teks 13 titik teks. Dan terakhir ini comment 7, klik ini exit. Untuk pengeluaran jika message box ini pesan berupa box akan keluar, Anda yakin ingin keluar, VB yes no, konfirmasi. Jadi konfirmasi ini akan muncul di atas boxnya itu berupa konfirmasi sama dengan VB yes, maka then unload me. Gitu aja, sangat mudah. Ada juga codingannya berbeda tapi maksudnya sama aja. Oke, itu aja. Mungkin sekali lagi saya akan buat tampilan akhirnya untuk lebih perjelas. Contohnya saya centang nasi uduk, nasi kuning, nasi goreng, nasi tutuk. Contohnya saya memesan nasi uduk 1, nasi kuning 2, nasi goreng 3, nasi tutuk 1. Minumannya teh manis, kopi, ejos. Itu aja ya. Teh manis 3, kopi 1, ejos 2. Oke, kita jumlahkan makanan semuanya harga 84.000, minuman 29.000, ditotalkan semuanya 113.000. Apabila harganya 113.000, kita bayar dengan 120.000
kembalinya berapa? 7.000. Jadi begitu. Kalau ini hapus ya, hapus, kita tinggal tekan hapus, maka di menu makanan ini akan terhapus berupa text box, dan text box yang sudah diisi, sudah dicentang akan terhapus. Seperti ini juga akan hapus. Oke, itu aja mungkin. Semoga bermanfaat untuk teman-teman apabila menonton ini. Terima kasih.